nenteng uangnya ke Departemen Sosial. Untuk apa? Inilah jahatnya mereka. Uang yang Agus diambil, ya akhirnya sahabat kita Alvin Lim membuka, ya, hai para donatur, pendonor uang ke rekening Agus pribadi. Silahkan kalian datang ke kantor Alvin Lim, bawa buktinya, langsung diganti uangnya. Kita umumkan secara terbuka wajah-wajah kalian ini. Orang-orang yang menyumbang, yang ngasih pengacara, yang menarik uangnya kembali kita umumkan. Dan kalian pulang bawa uang. Nanti ongkos pesawatnya tagih aja sama Novi ya, sama pengacara-pengacara yang ngaku pengacara kalian ya. Oke? Ini adalah satu konspirasi amburadul. Saya nggak tahu hukumannya gimana, agak aneh. Jadi ngejelimet. Saya ngelihat pengacara ini sebenarnya masalah orang yang simple dipermudah, ini jadi ribet gitu. Hai pengacara-pengacara Indonesia, kalian jangan mau diatur sama klien. Klien yang punya otak taktik, utak-atik yang mengadu antara lawyer, jangan gitu. Jangan kalian paksakan. Uang udah disumbang, ya mending sih kalau kamu serahkan kembali ke dinas sosial. Tapi harusnya kembalikan aja ke Agus, nanti Agus dicari sama dinas sosial. Baru kami fight sama dinas sosial di pengadilan. Ini jangan kalian udah ambil, gue bawa, itu ngejek, itu nggak bagus. Yang namanya donasi itu adalah ketika dikasih, ya udah dikasih ke Agus. Tapi kalau digiring-giring kayak orang LSM ngomong, kami bertanggung jawab, kami menjaga jangan sampai disalahgunakan, kan nggak enak kedengarannya. Akhirnya yang korban itu Agus gitu. Aku tahulah cara-cara begini. Nanti kalian kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun baru kalian menyadari sifat-sifat seperti itu nggak bagus. Kalau masih umur 30 tahun ke bawah itu, di bawah 40 tahun tuh masih adalah gaya-gaya begitu. Dan anehnya ada juga yang udah 40 tahun ke atas, udah merasa selebritis, masih nggak sadar-sadar juga gitu. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin timur, dia pergi ke timur. Jadi apa ngomong gini, yang penting panjang gitu. Yang penting lawan Farhad Abbas. Gaspol lawan Farhad Abbas gitu. Padahal dia tidak mengerti. Kayak tokoh-tokoh kayak Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak ya? Kemudian Hotman Paris, kemudian Alvin Lim, dan beberapa tokoh-tokoh besar lainnya itu simple, itu uang Agus, gua ada masuk ke Agus. Biarkan Agus memanfaatkannya gitu, nggak bisa kalian paksakan. Ya. Jadi sampai detik ini uang masih dikuasai Novi ya. Dan saya tantang buat Denny Sumargo untuk silakan buktikan kalau Denny Sumargo itu jagoan dan bisa membagi-bagikan uang itu, dialihkan karena itu uang milikmu kan, kamu bilang milik netizen bukan, silakan buktikan, lawan saya dengan cara bagi-bagi uang itu, kita buktikan kehebatanmu dan kekuasaanmu untuk menggunakan uang Agus untuk dibagi-bagikan, terus nanti kalau orang minta ganti, lu yang ganti, buktikan, jangan asal ngomong doang ya. Hari ini saya ingin bertanya, kenapa kalian rame-rame ketemu Menteri Sosial? Kenapa? Ada apa? Kalian ini dipanggil, diundang, diperiksa atau di apa? Atau mengadu, terus apa hasilnya? Yang kami nampak ini adalah kalian ini adalah bersatu untuk melawan orang buta dan melawan pembela kaum lemah Farhad Abbas dan kawan-kawan. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Tanpa perlu saya memukul dada saya sampai berbunyi atau menginjak tanah sampai berbunyi. Dengan segala kerendahan hati, kami adalah pembela kaum yang lemah, bersama berdiri, maju, bertahan. Kalau perlu menyerang, kami siap untuk melawan kebatilan, melawan kezaliman. Dan kami adalah orang yang anti terhadap para selebritis, para orang-orang terkenal, orang besar yang mengecilkan orang-orang kecil. Ya, jadi Farhad Abbas tidak akan mundur. Semua solusi permasalahan ini ada. Apabila donatur merasa uangnya harus dikembalikan, silahkan. Dan tolong donatur-donatur itu pakai otaknya, jangan pakai ototnya. Bagaimana kalian mau menguasakan satu orang menggugat di Jakarta di pengadilan mana?
kalian memberi ada beda. Berarti kalian harus sidang di seluruh pengadilan Indonesia untuk menggugat Agus. Jangankan 8.000 orang yang ingin menggugat Agus, 10 orang aja udah. Bukannya kalian membantu Agus, kalian malah menyiksa. Kalian mempersulit. Mungkin ingin membunuh Agus namanya, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini agama apa nih yang donatur punya. Tapi saya yakin bahwa donatur ini juga nggak seperti yang sejahat yang dibayangkan oleh pengacara yang ngaku-ngaku telah mendapat kuasa dari polling apa segala. Nggak begitu. Mungkin kalau dipanas-panasi, uangnya Agus, orang marah. Paling jawabnya dikembalikan saja. Tapi itu digiring. Digiring oleh siapa? Oleh orang yang lawyer Nopi, digiring disuruh masuk jadi pengacara donatur. Itu jahat banget. Tanpa mereka sadari, Tuhan memperlihatkan kejahatan dan kebusukan hati mereka dengan adanya percakapan-percakapan mereka yang mereka lihat secara live. Itu yang saya lihat. Waduh, ini sangat kelewatan sekali. Orang yang mempekerjakan dirinya di bidang kemanusiaan tapi sangat tidak manusiawi. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu wakil presiden atau presiden datangin rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Nggak ada sekat. Gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan. Orang buta diombang-ambingkan. Dia antri ke kantor polisi. Dia jalan jalur biasa. Dengan fasilitas tidak memadai. Diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri. Karena rumah sakitnya buta semua orang. Dan kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya. Padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Ya. Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum kontentor di situ. Gitu. Bang, Pak Menteri Sosial kan mau ngajak Agus ketemu dan bicara hati ke hati. Nah, mungkin gimana dari Bang Farhat akan memenuhi? Ya itu yang saya tuntut gitu. Kalau dengan Agus bertemu harus dari hati ke hati. Tapi kalau ketemu dengan yang menguasai uang Agus, bukan dari hati ke hati, harus hati-hati. Karena nanti dicerit masyarakat netizen bilang dia didukung lagi gitu. Nanti yang ada dianggap menteri mendukung uangnya Agus dikembalikan ke mana-mana, kan jadi begitu jadinya. Makanya harusnya Agus dulu yang ditemuin. Karena kan Pak Menteri tahu bahwa Agus ini kita dilaporin. Dan sampai saat ini khususnya di Direktur PPSD ya, itu nggak kooperatif untuk menghadapi kita. Karena saya teleponnya Pak Laude Agus itu nggak diangkat-angkat dan nggak kabari lagi kita. Oh ternyata dia mengatur pertemuan antara orang-orang yang bermasalah dengan orang buta ini gitu. Ada nongol tadi wajahnya Pak Laude Taufik.